Puji Tuhan. Kembali kami menjumpai sahabat gembala yang tentunya dengan berbagai aktivitas hari ini kembali kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab melalui serial Firman-Nya Hidupku, dan tentunya kita ingin mendapatkan kembali pengetahuan dan wawasan Alkitab yang semakin bertambah, khususnya di dalam pembahasan peta zaman. Baik, sebelum kita akan memulai, kita akan awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang tetap memberikan kami kasih dan berkat-Mu melalui kesempatan di mana kami akan belajar dari kebenaran-Mu. Berkati kami sehingga lewat pembelajaran Alkitab saat ini, kembali kami dibuka wawasannya, kembali kami boleh mengerti melalui pembagian waktu dalam peta zaman Alkitab. Kami semakin mengerti kehendak Tuhan sebagai orang yang percaya. Berkati juga kami hamba-hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran-Mu, sehingga saat kami semua menerimanya, kami menerimanya dengan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memulai pendalaman Alkitab kami saat ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat gembala, tentunya ketika sahabat gembala mengingat kembali pendalaman Alkitab kita di episode yang lalu, maka sahabat gembala kemudian dibawa untuk bisa memahami pendalaman Alkitab ini, membahas tentang peta zaman di bagian yang kedua, ya, tentang transformasi spiritual dalam perjalanan kesalehan dan evolusi iman dari Nuh sampai kepada Abraham. Dan tentunya ini kelanjutan dari episode sebelumnya, ya, Pak Agem. Dan kami berharap dengan penjelasan ini akan membawa sahabat gembala untuk semakin mengerti kebenaran firman Allah melalui kisah-kisah di dalam Alkitab yang tentunya bukan hanya menceritakan tentang sejarah, tetapi juga kisah dari tokoh-tokoh Alkitab dalam perjalanan spiritual yang luar biasa. Dan tentunya dengan rentang waktu yang cukup panjang, kita akan sama-sama melihat evolusi iman beberapa tokoh yang terukir jelas. Dan tentunya di periode ini kita akan lebih fokus pada tokoh Alkitab dari Nuh sampai kepada Abraham. Dan kalau kemudian kita melanjutkan dari episode sebelumnya kita sudah membahas 2 bagian, dan episode kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga dan yang keempat bersama kami. Saya Pendeta Agustini dan tentunya Pak Agem, Pendeta Haniel van de Krok. Kita akan membahas tentang peta zaman, khususnya tentang transformasi spiritual dari tokoh Nuh sampai Abraham, dengan harapan wawasan sahabat gembala semakin bertambah, semakin bertumbuh, dan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Sebab harapan kami, slogan kami, orang benar hidup oleh firman. Amin. Saatnya kita akan berpetualang menjelajahi Alkitab. Pak Agem, ini tentunya tahap yang selanjutnya, ya, setelah episode yang lalu, sehingga ini tentunya juga menjadi sebuah pertanyaan atau yang membuat sahabat gembala juga penasaran, sebab ternyata di episode yang lalu kita hanya membahas 2 bagian dari 4 bagian yang rencana awal kita akan bahas bersama. Nah, mungkin Pak Agem bisa, sebelum kita melanjutkan di bagian ketiga dan keempat, bisa direview dulu untuk bagian yang pertama dan keduanya, sehingga sahabat gembala mungkin yang sudah lupa bisa diingatkan kembali. Baik, ya, senang dapat menjumpai kembali sahabat gembala. Pada episode ini kita akan melanjutkan satu perkembangan, ya, iman, perkembangan pekerjaan Tuhan tentunya, dan perkembangan dari respon manusia itu sendiri yang kemudian menjadi sebutlah praktek iman, ya, dari tokoh-tokoh Alkitab di dalam periode-periode ini. Nah, di
di milenium kedua, karena kita masih bicara dari milenium kedua, memang yang menjadi menjadi orientasi pembahasan itu seputar Nuh saja. Walaupun memang pembagiannya seperti sahabat gembala bisa melihat slide, ya, di dalam pembagiannya ini dihitung sampai dengan Abraham lahir, atau sebenarnya lebih tepatnya dihitung sampai dengan Abraham berpindah ke Haran. Ya. Kenapa? Karena ya hanya ada selisih 70 tahun saja sebenarnya kalau dihitung dari lahirnya Abraham, masih Abram namanya ya, lahirnya Abram sampai dengan bermigrasinya Abram ke Haran itu masih dalam rentang waktu 70 tahun yang ya tidak jauh lah dari penghitungan 1 milenium ya, kalau dihitung dari kelahiran Nuh. Jadi memang lebih banyak yang akan kita lihat pada milenium kedua ini adalah pelayanan Nuh sendiri ya. Nah, pada episode yang lalu yang kita sudah bahas dari dua subperiode, sebutlah begitu ya. Yang pertama itu kan adalah ketika Henokh terangkat ke tempat Allah sampai dengan datangnya satu firman Tuhan yang yang menggambarkan sikap Allah terhadap perkembangan manusia, kan gitu ya. Dalam Kejadian 6 ayat 3, mungkin itu perlu kita baca lagi ya, Kejadian 6 ayat yang ketiga. Dalam Kejadian 6 ayat ketiga itu kan ada kalimat tertulis, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Maka seperti saya jelaskan pada episode lalu, ini bisa menjadi sebuah durasi pendek ya, 120 tahun, jangan lihat 120 tahunnya ya sebagai satu waktu yang panjang kalau memang dibandingkan dengan usia kita. Tapi kalau dibandingkan dengan peta zaman sendiri, ini masih satu durasi yang pendek dari sebuah perkembangan manusia yang tidak sesuai harapan Tuhan, gitu loh. Maka sebutlah ini Tuhan memberikan semacam toleransi, gitu ya, yang menggambarkan kesabaran Allah sebelum nanti Allah akan menjatuhkan putusan, gitu ya. Entahkah memang ini putusannya berupa reward, penghargaan, atau punishment, hukuman. Yang jelas sebelum nanti Allah akan nyatakan putusan, dan putusannya itu memang air bah, ya, kebinasaan. Tapi jauh sebelum putusan itu diberikan, Allah sudah berfirman memberikan semacam toleransi. Jadi ada batas waktu kesabaran Allah juga, sambil Nuh akan memainkan perannya mentransformasi spiritualitasnya sendiri dari seorang yang bergaul dengan Allah menjadi pemberita kebenaran. Nah itu ya, yang minggu lalu sebenarnya kita sudah bahas kan itu. Nah di sini transformasi spiritualnya gitu kita temukan. Jadi setelah 480 tahun pertama hidup Nuh ini menjiwai gitu ya, atau menginternalisasi menghayati, itulah istilahnya, kehidupan bergaul dengan Allah yang diwariskan dari opanya si Henokh itu. Bertransformasilah dia kemudian menjadi seorang pemberita kebenaran, paling tidak dalam kurun waktu 120 tahun ini, kan begitu. Nah, apa jadinya kemudian setelah 120 tahun itu rupanya Nuh mengabdikan hidupnya sebagai seorang pemberita firman, pemberita kebenaran, maka Allah hanya menuai 8 orang saja. Ya, jadi Nuh hanya mendapatkan 7 jiwa, sebutlah begitu. Yang tidak lain adalah keluarga intinya, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. 8 orang dengan Nuh sendiri. Tetapi hal ini justru menunjukkan bahwa Allah tetap konsisten di dalam membuat harapan, sebutlah begitu ya,
membangun harapan. Kalau dulu pada milenium pertama kita ingat setelah dosa masuk menguasai manusia, maka 130 tahun kemudian dari dosa menguasai manusia, Allah melahirkan Set, Allah menghadirkan Set menjadi bagian dari keluarga Adam dan Hawa untuk menaruh harapannya di sana agar lahirlah generasi-generasi yang takut akan Allah. Pertanyaannya, apakah itu terwujud? Terwujud. Karena dari Set sampai ke Henoh kita dapati itu keturunan-keturunan yang memang unggul. Gitu. Bahkan sampai ke Nuh. Nah, yang ceritanya kan begitu. Tetapi ternyata pada subperiode kedua ketika Nuh memainkan peran di situ sebagai seorang pemberita kebenaran selama sebutlah 100 tahun atau 120 tahun. Dan ternyata hanya 7 orang yang bisa diyakinkan. Dan artinya dengan Nuh 8 orang Allah menuai sebutlah orang-orang salehnya. Nah gitu. Karena seperti judul untuk milenium kedua ini kan adalah transformasi spiritual gitu ya. Sebuah perjalanan kesalehan dari evolusi iman. Walaupun mungkin deskripsi saleh kita belum dapati ya secara deskriptif gitu. Tetapi paling tidak kita bisa membayangkan, bisa membuat satu kesimpulan 8 orang ini yang masuk ke dalam bahtera yang kemudian lolos dari maut, keluar mereka dari bahtera, itu berarti mereka adalah orang-orangnya Tuhan. Orang-orang yang harus memenuhi harapan Tuhan untuk mendapatkan kembali keturunan-keturunan unggulan. Gitu. Karena sebutlah percobaan pertama dari zaman Set sampai zaman Nuh, ya Allah hanya dapat 8. Itulah kira-kira ya kalau kita bilang ya. Dari seorang Set itu sepanjang kalau dihitung itu ada sekitar 1400 tahun lebih itu. Ya. Sepanjang Set lahir sampai dengan air bah, itu kan kita sudah hitung itu ya, 1422 tahun lah tepatnya. Ya Allah hanya tuai 8 orang, gitu. Nah, dari 8 orang inilah Allah membangun kembali harapannya. Sebutlah begini, kalau dari 1 orang saja 14 abad yang lalu, gitu ya, lahirlah kemudian atau dituailah 8 orang saleh. Nah, sementara kita sebut begitu, ya. Walaupun tadi saya katakan kata saleh sendiri belum dideskripsi ini ya, dengan baik begitu. Tapi Allah tuai 8 orang. Nah, sekarang pada pundak 8 orang inilah Allah membangun kembali harapannya supaya lebih banyak lagi lah sekiranya muncul orang-orang saleh. Kalau 1 dari Set muncul 8, kira-kira dari 8 ini muncul berapa nanti? Nah, itulah yang kemudian diberikan ya, periwayatannya, sebutlah dalam bahasa film sepak terjangnya begitu, pada subperiode ketiga, yaitu di masa dari pasca air bah sampai nanti akan terjadinya sebuah ketegangan baru yang dikenal dikenal dalam Kejadian pasal 11 itu dengan kalimat perserakan bangsa-bangsa, gitu. Nah, bagaimana dengan indikatornya? Mari kita lihat sekarang di Kejadian pasal yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-11, Kejadian pasal 11 ayat 1 dituliskan begini. Kejadian 11 ayat 1, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Yang kita mungkin tidak pahami antara ayat 1 dan ayat 2 ini sudah terjadi ya satu ketegangan atau satu peristiwa besar gitu. Atau bisa jadi ayat 2 ini memang masih menjadi menjadi orientasi cerita dari ayat 1. Artinya begini, bahwa setelah air bah kan yang keluar 8 orang. Maka 8 orang ini kemudian berketurunan. Ya, beranak pinak, begitulah gampangnya. Dan itu kalau dihitung ya,
sudah berlangsunglah 101 tahun sebelum terjadi peristiwa besar yang nanti akan kita sebutkan itu. Yang membuat mereka nanti akan terserak ke 3 penjuru bumi. Begitulah kira-kira disebutkan, ya. Nah, ayat 1 ini menunjukkan kepada kita bahwa setelah air bah, memang bumi itu masih satu bahasa, satu logat. Ya iyalah, mana ada sih anak punya bahasa selain bahasa ibunya, gitu kan. Jadi keluarga Nuh ini hanya mengenal bahasa ibu, gitu. Siapa ibunya? Ya istrinya Nuh. Tidak disebutkan di dalam Alkitabnya. Itu bahasa ibu mereka. Tetapi sejalan kemudian dengan bertambahnya generasi, lalu generasi-generasi itu dicatat di Kejadian 10. Maka ada sebuah penandaan peristiwa yang memberikan kita satu pemahaman, satu orientasi, terjadi ini sesuatu yang besar, ketegangan yang besar yang mungkin mirip dengan ketegangan di Kejadian 6, yaitu ketika ada kawin campur. Gitu, ya. Tapi kan itu Kejadian pasal 6 kan sudah berlangsung 1 abad yang lalu, gitu ya. Nah, ini sudah berjalan sebutlah abad yang baru lagi, gitu, era yang baru lagi. Nah, ketegangan itu munculnya ditandai oleh Alkitab dalam Kejadian 10, tertulis begini. Mungkin saya berikan dulu kepada sahabat gembala penyebaran dari keturunan Nuh ini, ya, khususnya dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Coba sahabat gembala perhatikan dari Kejadian 10 ayat 1. Di situ dituliskan, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Jadi setelah air bah, barulah Sem, Ham, dan Yafet ini punya anak. Gitu. Coba sahabat gembala bayangkan, anak-anak ini dilahirkan oleh Nuh ketika Nuh berusia 500 tahun. Ingat ya, yang episode lalu. Yeah. Itu berarti terjadinya anak-anak ini lahir 100 tahun sebelum air bah. Tapi baru punya anak setelah air bah. Jadi artinya ini masa hidup yang cukup panjang, gitu. Betul. Ya, baru nanti setelah lebih dari 1 abad baru mereka punya anak, kan begitu. Mereka dilahirkan 100 tahun sebelum air bah, tapi nanti di sini mereka baru punya anak setelah air bah. Berarti kan 100 tahun mereka ya mungkin bisa jadi ya. Dari situ sahabat gembala bisa tahu betapa sulitnya mencari pasangan hidup di tengah perilaku manusia yang kacau balau sudah, gitu. Sementara keluarga Nuh sedang mempertahankan satu karakteristik hidup saleh, gitu. Jadi perjuangan itu berat sebenarnya. Maka sahabat gembala pun harus tahu bahwa perjuangan yang berat pun sama juga kita alami, gitu. Tidak hanya seperti di zaman purbakala. Nah itu ya, jadi saya tambahkan. Nah sekarang lihat ketika setelah air bah, maka ayat yang kedua ditulis keturunan Yafet ialah Gomer dan seterusnya. Ya, langsung kita loncat di ayat yang ayat yang kelima. Dan mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir, itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Padahal tadi di Kejadian 11 ayat 1 dikatakan mereka ini masih satu logatnya. Tapi sekarang kenapa malah justru pasal 10 ayat 5 mereka sudah berpencar dan punya bahasanya sendiri. Sehingga di dalam sejarah dikenal dengan peradaban Yafit. Dengan bahasanya bahasa Yafit, gitu. Jenisnya masih disebut berdasarkan nama generasi pertamanya. Oh, generasi. Iya. Lalu kemudian langsung saya loncat di ayat yang ke-20. Coba lihat ayat 20. Kan tadi kan Yafet. Di ayat yang ke-20 ditulis, itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Maka diidentifikasilah di dalam sejarah disebut dengan peradaban Hamid, dengan bahasa Hamid,
disebut suku bangsa Hamid, lagi-lagi dinamai seperti nama pendahulunya. Lalu yang terakhir di ayat yang ke-32, ya, ayat 32, ayat 31, itulah keturunan Sem. Menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Artinya, setelah sekian periode, setelah air bah, rupanya ketiga anak Nuh ini setelah menurunkan keturunan-keturunan mereka menjadi berkembang banyak, lalu mereka mulai terpisah-pisah, berpencar begitu. Dari sebuah indikasi di Kejadian 11 ayat 1, tadinya mereka adalah satu bangsa dengan satu bahasa. Nah, pertanyaan kita, ada apa gitu kan? Lalu momennya apa ini? Penandaannya apa gitu? Lalu apa yang ingin diungkapkan lewat sebuah pemisahan ini? Nah, kita harus tambahkan gitu, atau kita perjelas. Kalau kita naik sekarang dari ayat 21, ya, masih di Kejadian pasal 10, saya baca dari ayat 21 sampai 25. Sahabat Gembala perhatikan. Lahir juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Ini ayat 25 yang penting, ya. Bagi Eber lahirlah dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelet, sebab dalam zamannya bumi terbagi. Ya, ini yang mungkin kadang banyak kita tidak mengambil perhatian di sini. Bumi itu terbagi. Istilah terbagi itu apa? Terbagi bukan terbelah. Istilah terbagi ini yang disebut dengan terdiaspora. Ya, terpencar. Ya. Dan itu ditandai persis ketika lahirlah anaknya Eber yang kemudian diberi nama Peleg, gitu, Peleg ya, Peleg kalau kita nyebutnya Peleg gitu. Kalau orang Ibrani mungkin nyebutnya lain gitu ya. Nah, apa sih arti nama Peleg? Peleg itu arti namanya ya terbagi. Jadi rupanya Eber mungkin ingin memberi satu kenangan terhadap sebuah peristiwa besar yang terjadi di zamannya. Dan ketika peristiwa besar itu adalah dari satu keluarga yang hidup di satu habitat dengan satu bahasa, tiba-tiba begitu sudah banyak mereka terpencar-pencar. Nah, mungkin momen itu diabadikanlah menjadi nama dari anaknya Eber ini, yaitu Peleg. Gitu ya. Momentumnya di sini. Ya, jadi bukan hal kebetulan ini. Nah, terus pertanyaan kita mungkin, masa sesederhana itu? Nah, disinilah baru nanti kita tahu pasal 10 dan pasal 11 kitab Kejadian ini sebenarnya terjadi paralel gitu. Pasal 10 itu semacam laporan beritanya gitu ya, liputan khususnya gitu. Ya. Atau sebutlah hanya merupakan satu tajuk berita, itu pasal 10. Pasal 11 itu barulah periwayatannya. Gitu, cerita lengkapnya. Nah, ketika Peleg ini lahir, bersamaan dengan itu dari keturunan Ham lahirlah seorang yang gagah perkasa, gitu. Seorang yang kemudian diberi nama Nimrod, kan gitu. Ya, itu kita perlu mundur lagi ayatnya ya. Mundur lagi ayatnya dari ayat yang masih di pasal 10, dari mulai ayat yang ke-6 gitu. Saya bacalah ini, jadi supaya sahabat gembala juga bisa mengurutkan ini dengan jelas begitu. Ayat 6, keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Sheba, Hawila, Sabta, Raema, Sabteka. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah, ini yang menarik nih. Ketika Alkitab beberapa kali menyebutkan sampai 3 kali seorang yang gagah perkasa, maka kata gagah perkasa ini ternyata punya pengertian yang sama dengan identifikasi di Kejadian 6 ayat 2.
Ingat nggak apa itu? Orang-orang gagah. raksasa, iya, ayat 4, sorry. Iya. Yaitu orang-orang raksasa yang lahir dari kawin campur antara generasinya Set dengan generasinya Kain. Iya. Gitu. Itu yang kemudian kalau sahabat gembala ingat, inilah yang disebut dengan anak-anak Allah dan Anak-anak manusia, gitu, ya. Jadi sebenarnya Alkitab itu mungkin terlalu kaya dengan istilah yang kita sendiri nggak familiar sebenarnya dengan istilah-istilah narator ini, ya, istilah narator Alkitab. Jadi keturunan anak-anak Allah yang tidak lain itu adalah anak-anak Tuhan, yaitu keturunan Set. Keturunan anak-anak manusia yang tidak lain adalah anak-anak dunia. Kalau sekarang kan kita bilang begitu, anak Tuhan dengan anak dunia. Sama itu bahasa Alkitab, dulu bilangnya anak Allah, anak manusia. Sebenarnya sama gitu kan. Lalu kawin, campur. Lahirlah kemudian orang-orang yang disebut dengan raksasa. Ini bukan perawakan yang raksasa, tapi punya kemampuan yang luar biasa. Itu disebutnya. Yang ternyata kalau muncul kemudian di dalam kejadian 10 disebut dengan orang-orang yang gagah perkasa. Nah, dalam hal apa gagah perkasanya? Dijelaskan di pasal 11. Nah, coba kita ke pasal 11 sekarang. Di pasal 11 baru kemudian ada kisah begini. Tadi kan kita baru baca di ayat 1 dan ayat 2-nya kan? Kita baru baca itu bahwa awalnya bumi itu satu bahasa. Nah, tetapi ternyata ada peristiwa yang berkembang dari ayat 1 ke ayat 2 itu, ya, yang baru kita tahu perkembangannya kalau kita baca kejadian 10 tadi kan. Itu bahwa ayat 3, mereka berkata kepada yang lain, mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi yang ada di dalam pemahaman saya dari Alkitab ini, karena ayat 1 berkata bumi toh itu masih satu, bahasa masih satu, maka mereka ingin mempertahankan kesatuan itu, ya, supaya nanti anak-anak beranak mereka ini tetap mengingat, oh ya, ini produk dari nenek moyang kita ini untuk menjaga kesatuan gitu. Sebutlah ini kayak monumen atau apa, monumen yang sekarang kita kenal dengan istilah gedung pencakar langit. Gitu. Sama nih. Kalau di ayat 4 bahasa Alkitab berkata, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Yang sebenarnya kalau kita memahaminya itu seperti kata gedung pencakar langit. Jadi nggak sampai ke langit-langit juga, nggak sampai ketembus ke awan-awan juga saya rasa gitu ya. Dan memang di dalam bahasa Ibrani juga tidak ke situ juga artinya. Bukan berarti gedungnya harus nembus sampai ke langit gitu. Ini hanya istilah. Istilah yang mungkin menggambarkan bahwa gedungnya tinggi seperti itu. Iya, tapi sebenarnya lebih kepada menunjukkan kemampuan manusia bisa membangunnya. Sekarang saja di dunia canggih, belum tentu semua arsitek, sebutlah begitu, semua orang yang punya pemahaman, pengetahuan untuk membuat gedung, belum tentu bisa mewujudkan gedung pencakar langit. Ya gitu loh, di zaman canggih. Ya. Apalagi di zaman purbakala. Itu kan sesuatu yang wow gitulah kayaknya, sebutlah begitu ya. Ini kan sudah masuk skala megastructure gitu, bisa juga gitu. Nah, disinilah baru kita tahu kapasitas atau pemenuhan dari kata gagah perkasa. Atau di pasal 6 kita dapati kata orang-orang raksasa. Jadi ini sebenarnya bukan perawakannya, tetapi bahwa kemampuan mereka merencanakan sesuatu, buah pikir mereka, kemampuan untuk mencipta, memplanning, itu luar biasa. Nah, maka diteguhkan kemudian nanti di ayat yang ke-6 gitu ya. Tapi nanti kita baca di ayat yang kelima dulu ya. Tadi kita kan baca baru ayat 4. Maka ayat 5 berkata begini, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Allah ingin melihat manusia ini bisa bikin apa sih gitu. Allah ingin melihat manusia ciptaan saya ini kemampuannya sampai di mana sih kan gitu ya.
Lalu ternyata apa ayat 6? Nah, ini kita sampai di sini nih, ayat 6 ya. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Jadi masih satu bangsa kan? Masih satu bahasa, gitu loh. Cocok dengan ayat 1 tadi, gitu. Lalu kemudian ayat berikutnya berkata, ini barulah permulaan usaha mereka. Baru yang pertama loh. Jadi setelah air bah, inilah boleh dikatakan action manusia, kreasi manusia pertama di periode pasca air bah, di periode New World, sebutlah begitu ya. Sekarang kita bilang kita buatlah semacam satu pengistilahan. Ini tatanan dunia baru nih setelah air bah, kan dari 8 manusia. Sekarang muncul banyak orang. Kira-kira banyak ini nguntungin nggak? Banyak ini kontributif nggak? Allah turun untuk melihat. Allah bilang, oh iya, ini baru permulaan usaha mereka. Lalu perhatikan statementnya. Ini yang penting. Saya ingin sahabat gembala juga garis bawahi kalimat ini. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat Terlaksana, ya. Artinya apa? Allah meluaskan. Apa yang manusia pikirkan bisa diwujudkan. Nah, ide dan gagasan inilah yang melahirkan kemampuan-kemampuan intelektual tentunya, yang membuat mereka bisa berkreasi membangun ini. Pak Gem, kalau kemudian kita lihat ya, dari Kejadian pasal 10 lalu ke 11 yang tadi Pak Gem katakan ini adalah paralel, tentu kita lihat perkembangan dari keturunan Nuh ini mengalami peningkatan, mengalami kemajuan yang cukup pesat. Jelas. Jadi saya membayangkannya adalah justru pada periode ini, tepat seperti ayat 6 ini ya, narator berkata bahwa tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Bayangkan bahwa Allah pada akhirnya, di dalam bahasa kita ini ya, di dalam bahasa orang belajar, ternyata Allah juga meluaskan, mengizinkan manusia mulai menggunakan pikirannya, kemampuan berpengetahuan untuk untuk mendukung, sebutlah begitu ya, untuk menjadi dukungan dari evolusi imannya. Apakah ini berjalan paralel? Artinya dengan bertambahnya pengetahuan itu peradaban semakin maju, lalu kemampuan mereka juga semakin meningkat. Apakah juga seiring dengan evolusi iman yang terjadi? Iya, pada akhirnya nanti akan teruji di periode modern, ya, khususnya di periode Masehi lah ya, bahwa wacana tentang iman dan rasio, iman dan ilmu, itu ya, logos dan logoi, misalkan segala macam lah gitu. Itu kan menunjukkan bahwa perkembangan itu sudah dimulai pada periode yang tentu lebih tua. Nah, saya rasa di periode ini yang bisa kita katakan sebagai pemicunya gitu. Sebagai awalnya ketika Tuhan sendiri yang memang mengizinkan manusia mulai juga menggunakan pikirannya, akal budinya untuk dapat mengenal Tuhan secara lebih komprehensif. Berarti itu artinya kan ketika manusia semakin dekat dengan Allah, maka pikirannya itu bisa digunakan jauh lebih baik, atau dari pikiran kepada iman, begitu. Memang di sini agak bingung mana yang duluan, mana yang mengikuti, ya. Betul, ini agak bingung. Tapi yang jelas, sebagaimana ayat-ayat Alkitab dari awal sudah menggiring kita bahwa iman itu kan Allah yang mengerjakannya di dalam hati kita secara misteri melalui respon membaca firman Tuhan, kan begitu ya. Kalau kita mendengar firman atau membacakan, memperdengarkan firman, iman tumbuh. Tapi iman ini kan nggak bisa dipungkiri bermain di wilayah pikiran dan juga hati. Ya. Gitu. Nggak boleh hanya bermain di wilayah hati karena nanti bisa main perasaan. Gitu. Tapi juga tidak boleh terlalu dibawa, digiring ke wilayah pikiran, nanti mainnya terlalu rasio. Kan begitu. Ya. Jadi kalau Allah tahu bahwa memang bagaimanapun juga ini tetap dibutuhkan. Walau
pada akhirnya juga ini akan menjadi semacam apa namanya ya, samudra perenungan yang nggak pernah selesai gitu loh. Tapi ya kalau tidak diberikan semacam kompetensi ini, rasanya manusia tidak akan bisa mencapai pengenalan Tuhan yang luas gitu loh. Mengalami perkembangan gitu ya. Iya. Disebut dengan evolusi. Iya, jadi kenapa kita gunakan evolusi ya gitu. Jadi bukan berarti evolusi itu perubahan bentuknya sebenarnya, walaupun deskripsi awal dari kata evolusi itu kan adalah perubahan bentuk. Tapi sebenarnya evolusi itu kan menunjukkan perkembangan, kemampuan. Sebenarnya itu perkembangan kemampuan dari mulai makan hanya dengan menaruh mulutnya langsung ke makanan. Kemudian berkembanglah orang makan mulai pakai tangannya didekatkan makanan ke mulutnya. Itu kan juga evolusi gitu loh. Ya, lalu dari cara orang kemudian berjalan dengan tegak oleh karena mungkin struktur tulangnya ya begitu demikianlah, lalu kemudian menjadi berubahlah. Itu sebenarnya hanya merupakan penggalan-penggalan dari fakta-fakta tentang evolusi. Nah, saya yakin evolusi ini juga bekerja di dalam ranah pikiran, di dalam ranah hati gitu. Jadi bukan hanya masalah fisiologis, masalah fisiologis lah ya, maksudnya tubuh manusia gitu, atau kemampuan manusia beradaptasi. Tidak. Saya yakin malah evolusi ini juga berhubungan dengan kemajuan di dalam pengenalannya, membangun kemudian satu pemahaman. Ya inilah ruangnya gitu. Karena buat saya ini ayat ini bukan hal asal taruh loh ini. Sampai kemudian, nah kita kan belum ke ayat 7 nih. Saya justru ingin tegaskan di ayat 7. Ketika Tuhan berkata, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, kita kadang sudah membuat persepsi yang terlalu emosional gitu loh, dengan dramatisir atau emosional. Ya mendramatisasi lah gitu ya, mungkin betul mendramatisasi gitu. Kenapa? Karena kita sudah mendaftarkan kata kacau balau, lalu kemudian tidak mengerti bahasa masing-masing, itu sebagai sesuatu yang buruk gitu. Mungkin pada dasarnya karena dari kacau balau, lalu kalimat-kalimat selanjutnya biasanya itu kan berdampak negatif begitu ya. Jadi kecenderungan akhirnya ketika mungkin di antara sahabat gembala juga membaca ayat ini, wah ini negatif ini gitu ya, lalu akan berdampak juga negatif. Padahal kalau begitu kita baca ayat 7, disitulah kita harus kembali ke pasal 10 kan gitu toh. Yang tadi kita sudah baca bahwa di pasal 10 ada data, ada fakta bahwa Sem kemudian sudah pergi ke wilayah lain, membangun kemudian peradabannya sendiri dengan bahasanya sendiri. Kan gitu toh di pasal 10. Lalu juga begitu dengan Yafet, dengan Ham. Artinya bahwa kacau balau di sini tidak harus buru-buru kita artikan sesuatu yang buruk terjadi gitu. Bahwa memang Allah menghendaki bumi harus terbagi, artinya terserak ya. Dan sejak saat itu ketika bahasa mereka mulai berbeda, lalu itulah yang diistilahkan dengan kacau balau karena situasinya kan tidak nyambung ya gitu. Artinya mereka sejak saat itu keturunan ini mulai semakin menyebar ke masing-masing. Mereka menyebar tapi tetap ada di dalam kesatuan benih mereka kan. Artinya satu logat itu pergi bersama-sama seperti itu. Ya, dari satu berbawaan gitu. Contohnya pasal 10, mengapa yang keturunan Yafet ya hanya akan pergi di mana lingkungan dari benih Yafet akan kumpul di situ, kan begitu. Tidak dituliskan kacau balau ini bahwa Yafet nanti kemana, anaknya kemana, nggak begitu penceritaannya gitu. Jadi artinya apa yang disebut dengan kacau balau ini harus dilihat juga dengan sinonim di ayat yang ke-8. Ayat 8 kan berkata demikianlah mereka diserakkan Tuhan tuh. Jadi kacau balau dengan serak ini sinonim sebenarnya.
Cuman kita mungkin lebih cepat mendramatisasinya sehingga kacau balau ini sudah kayak memang Kacau gitu ya. sudah buruk Campur lah aduk, gitu. campur Ya. aduk. Padahal karena Allah ingin terjadi. Kalau saya meyakini begitu, Allah memang meluaskan terjadinya semacam persaingan. Persaingannya sebenarnya kan juga sehat toh. Yang tidak baik itu kan adalah iri hatinya, kan begitu. Tapi bersaing itu kan sehat sebenarnya. Karena ada iri hati, tidak mengakui kekurangan, gitu kan, kekurangan kita dan tidak mau menerima kelebihan orang, barulah muncul iri hati. Jadi sebenarnya kita harus membedakan nih ya, dengan pembacaan ini, mungkin kita sahabat gembala juga harus mulai lebih bijak di dalam memaknai pengistilahan dalam Alkitab. Supaya kita jangan sendiri jadi ngelantur kemana-mana dan membuat sebuah konsep yang lebih kacau lagi dari ayat ini. Ya, takutnya kan begitu. Ayatnya nggak menceritakan hal yang kacau, yang kacau menurut sangkaan kita, tapi pikiran kita udah lebih kacau lagi dari ayat ini. Jadi lihatlah ayat 7 itu sebagai sinonim ayat 8, bahwa Allah mengizinkan perserakan yang ternyata di pasal 10 sudah dijelaskan lebih dulu. Perserakan itu adalah terbaginya ketiga anak Nuh ini ke tempat yang kemudian akan menjadi habitat baru mereka, dengan bahasa mereka, dengan peradaban mereka. Lalu untuk apa? Nah, karena ini sudah ada masuknya ilmu pengetahuan gitu ya, yang akan menjadi daya dukung dari pertumbuhan iman. Ya maka kita tidak mungkin juga menutup mata terhadap narasi-narasi tentang ilmu pengetahuan. Allah menyediakan ilmu pengetahuan itu dan mengizinkan. Artinya apa? Bahwa nanti kompetensi manusia yang muncul setelah periode perserakan ini dari ketiga kelompok anak-anak Nuh ini akan melahirkan kemampuan-kemampuan yang lebih hebat. Kemampuan berbahasa, kan begitu tuh. Kenapa? Mereka ternyata sudah punya bahasa sendiri-sendiri. Artinya mereka sudah bisa mengembangkan sebuah kemampuan untuk membangun sebuah relasi dan komunikasi, kan begitu? Iya. Ya, karena dengan bahasa itu kan seseorang dapat memahami nanti perannya, kontribusinya, nah seperti itu. Kemampuannya juga, jadi termasuk juga daya tahannya. Nah itu sebabnya kenapa berhubungan dengan wilayah Kekuasaan. bukan wilayah habitat mereka, wilayah tinggal. Kenapa disebut keturunan Ham mendiami daerah pesisir? Ya ini sebenarnya daerah pesisir, karena ini bicara daerah pesisir di pantai sepanjang Laut Tengah gitu. Jadi ini bangsa-bangsa Eropa juga sebenarnya penyebarannya, dan juga bangsa-bangsa Afrika, karena disebut hanya pesisir. Nah pesisir ini kan bisa pesisir utara, pesisir selatan. Pesisir utara berarti berada di wilayah Eropa sepanjang pesisir Laut Tengah maksud saya. Ya. Tapi kalau disebut dengan pesisir selatan di Laut Tengah itu Afrika. Jadi ini bisa saja perkembangan dari keturunan Yafet ini bisa ke Eropa, bisa ke Afrika. Lalu kemudian, kalau ini ayat 10 ya, dari ayat 10, kita buatlah semacam peta buta lah begitu ya. Peta buta aja gitu. Artinya sketsa gitu. Lalu kemudian keturunan Sem mendiami wilayah yang sekarang dikenal dengan Aram Mesopotamia. Kenapa? Karena ada Asyur di situ. Gitu, karena ada wilayah orang-orang Elam di situ. Lalu itu sampai kepada gurun Arab. Itu orang-orang Sem di situ. Lalu orang-orang Ham seperti pasal 10, kalau sahabat gembala kembali pasal 10, mendiami wilayah Kanaan. Jadi sebenarnya tanah Kanaan itu masuk di keturunan Ham. Jadi kalau dilihat perkembangannya itu seperti Yafet ke wilayah timur, tapi wilayah timur dia mengisi ruang utara dan ruang selatan, begitu. Lalu Ham di wilayah tengah, wilayah pusat, gitu, karena di situ kan Kanaan. Lalu Sem ke wilayah barat, yang kalau di peta purbakala itu nanti sahabat gembala sambil
ada juga peta, nanti bisa dilihat di slide juga. Ya. Itu akan lebih banyak ke arah barat, ke arah kanan gitu ya, yang memang kemudian nanti diduduki oleh wilayah negara-negara Asia, gitu seperti Irak, Iran sekarang begitu. Nah itu sebenarnya adalah garis keturunan dari Sem, gitu ya. loh. Wah, itu. Kalau ya, jadi artinya penyebaran itu sendiri bukan hal yang kebetulan atau juga bukan karena sebuah ketegangan egoisme, bukan. Ya Allah izinkan kok. Jelas sekali bahasanya, Allah izinkan gitu. Dan kenapa Allah izinkan ini? Nah ini yang saya lanjutkan ya. Kita kan mesti melihatnya dari sudut pandang pengetahuan, bahwa bahasa ini terkait juga dengan topografinya, tempat tinggal mereka. Ya. Gitu. Sekarang pertanyaannya, memang kalau topografi bicara soal apa? Memang itu bicara soal landscape, betul. Karena memang ilmu topografi kan itu. Tapi sebenarnya dengan adanya pemahaman ini, orang mulai belajar tentang pendistribusian dari satu organisme. Saya di daerah ini, lalu saya hidup dengan cara apa? Gimana caranya saya bisa hidup di daerah ini? Lalu setelah saya bisa hidup, saya kuasai daerah untuk mendukung hidup saya. Bagaimana saya bertahan hidup untuk generasi saya? Nah itu sebenarnya bicara topografi juga. Jadi ini sebenarnya kalau mau ditelusuri episode ini, ya, episode sub ketiga dari milenium kedua ini buat saya merupakan episode yang luar biasa. Mulai diizinkan oleh Tuhan berjalan beriringan antara iman dengan pengetahuan. Iya, itu kan. Walaupun mungkin memang narasi-narasi atau sebutlah itisar-itisar gitu ya, kesimpulan-kesimpulan, deskripsi-deskripsi tentang pengetahuan sendiri belum luas gitu. Iya. Tapi setidaknya disinilah cikal bakalnya. Bukan sesuatu yang haram. Yang haram itu kalau kemudian kita mulai melogikkan pekerjaan Allah, kan begitu. Iya, tapi dalam upaya untuk memperluas pemahaman, tadi saya pakai istilah membuat lebih komprehensif, sehingga kita tahu cara mengucap syukur gitu. Kita tahu cara menghargai pekerjaan Tuhan. Mau tidak mau ilmu pengetahuan harus digandeng. Nah gitu, ruang tersedia. Gitu toh. Ini hanya mungkin memanfaatkannya, bagaimana menempatkannya pada tempat yang semestinya begitu ya, sehingga balance berjalan bersama-sama. Hanya memang ini menjadi tantangan tersendiri Pak Gem, sebab kalau dengan kondisi sekarang sedikit ya, kalau kondisi sekarang kan antara iman dan logika begitu. Kapan menggunakan iman, kapan menggunakan logika. Kadang itu dipisahkan, padahal ini kan satu kesatuan yang harusnya bisa berjalan bersama-sama. Ya, jadi saya bisa melihatnya kata kacau balau itu lebih kepada akibat. Kalau kita tidak bisa membuat semacam level of balance-nya, maka akan jadi kacau. Ya Pak, pengetahuan tentang Tuhan gitu ya, atau paling tidak pekerjaan Tuhan justru kita logiskan gitu kan. Tetapi hal-hal yang gaib kita terima sebagai sebuah keyakinan dasar. Ini kan jadi kacau balau jadinya. Lebih kacau lah justru yang memang terjadi seperti ayat ini sebutkan. Jadi lagi sekali periode ketiga ini, periode perserakan buat saya menandai sebuah babak baru, yaitu Allah mengizinkan nanti dalam masa berikutnya akan lahirlah sebuah sebuah teologi. Ya itulah yang saya mau katakan, lahirlah nanti konsep-konsep berteologi. Oh Tuhan tuh begini, ada yang bisa ditelusuri oleh ilmu pengetahuan. Sisanya kalau tidak bisa iman, gitu. Ya. Sehingga ketika orang ingin menjelaskan aspek keimanan itu, bisa kita juga teguhkan dengan sains. Gitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa Allah juga sudah membuat semacam antisipasi terhadap apologetis, kan begitu kalau kita bicara lagi, gitu lah ya. Ya jadi. Nah, ini yang kemudian nanti akan terus berlanjut sampai pada zaman Abraham. Nah, kita harus ke periode yang subperiode keempat ini. Karena memang milenium yang kedua ini kan ditutup sampai dengan periode migrasinya Abraham ke Haran. Nah, kalau kita hitung periode migrasi Abraham itu ke Haran itu berarti terjadi pada tahun 1900. Artinya sudah masuk ke milenium ketiga sebenarnya. Tetapi
kan paling ya lagi-lagi baru hanya berkisar 20 tahun saja ya. Maksudnya 20 tahun baru masuk ke 20 tahun pertama masuk ke milenium ketiga. Jadi belum mengambil banyak kisah yang memang akan menjadi semacam cerita utama di milenium ketiga. Jadi setidaknya milenium kedua ini bisa kita patok saja bahwa Nuh pemeran utamanya memang. Kenapa? Karena dia hidup 950 tahun sendiri, sudah hampir 1 milenium sendiri. 1 milenium sendiri. Tetapi mengapa kemudian Abram bisa masuk di dalam periode-periode akhir di milenium kedua ini? Oleh sebab pencatatan Alkitab berkata begini, mungkin ini perlu kita perhatikan juga. Mari kita lihat ke kejadian 11 masih ya. Karena tadi kan kita masih ada di kejadian 11. Nah, ketika mulai didaftarkan keturunan-keturunan sampai keturunan Terah, saya baca ayat 27 ya. Maka 27 Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran memperanakan Lot. Lalu ayat 31 saja loncat. Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram. Jadi Abram sudah menikah ini. Ya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jadi rupanya dari awal memang sudah ada niatan dari Terah untuk bermigrasi ke Kanaan. Tetapi entah mengapa mereka ternyata transit dulu di Haran dan tinggallah mereka di Haran. Bahkan terkesan Terah tidak ingin melanjutkan perjalanan ke Kanaan. Apa karena sudah nyaman di Haran ya? Mungkin. Atau sudah sebab di ayat 32 di situ ditulis umur Terah ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Sementara Abram nanti diidentifikasi di Kejadian 12 ayat yang keempat itu akan bermigrasi melanjutkan rencana awal Terah untuk ke Kanaan itu pada umur 75 tahun. Coba kita baca ayat 4 ya. Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi ini kan rencana awal dari bapaknya Terah yang memang ingin migrasi ke Kanaan. Tetapi sesampai di Haran mungkin nyaman dia. Mungkin di Haran sudah tersedialah pada akhirnya semua daya dukung hidup. Ya kayak tadi toh bawaan dari pengetahuan gitu. Akhirnya rencana awal jadi kacau balau. Mengacaukan gitu. Visi begitu. Ya, gitu ya. Akhirnya Terah lebih memilih untuk sudahlah saya tinggal di Haran saja. Tapi Abraham tidak. Karena Abraham merasa bahwa di Haran bukan tempatnya. Justru rencana awal untuk bermigrasi ke Kanaan itulah yang akan menjadi tujuan hidupnya. Saya bisa katakan begitu. Sehingga Allah yang melihat ini, ya melihat ada semacam ya sebutlah kerinduan ini, yang kemudian memanggil Abraham, lebih tepatnya meneguhkan kemudian sebutlah harapan Abram, cita-cita Abram untuk meneruskan rencana perjalanannya. Memang kita nggak tahu di Haran mereka tinggal berapa lama. Itu sayangnya kita tidak punya data itu. Tapi yang jelas Abraham keluar dari Haran itu umur 75 tahun. Artinya juga bahwa kalau kita sebut itu 70 Abraham dilahirkan di usia 70 tahunnya Haran. Lalu kemudian nanti Abram baru keluar dari Haran umur 75. Lalu kemudian Terah bapaknya umur 205. Maka kalau sahabat gembala jeli menghitungnya, berarti paling tidak mereka ada di Haran itu untuk 140 tahunan. Waktu yang cukup panjang. Cukup panjang, iya kan? Karena Abram lahir di usia yang ke-70-nya Terah. Gitu. Sementara nanti ketika Abram umur 75 kan sudah keluar dari Haran. Berarti Terah umur berapa di situ? 145 dong. Iya kan? Iya, betul. Kan Terah Abram lahir Terah umur 70. 75 tahun kemudian berarti Terah umur 145. Berarti ketika Terah umur 145 Abram sudah keluar dari Haran. Nah, itu yang saya katakan kita tidak tahu apakah dalam kurun waktu 145 itulah
yang jelas mereka itu sudah ada di Haran, mungkin lebih pendek dari itu. Tapi memang tidak ada data yang jelas. Tapi ini menunjukkan bahwa pada Abram lah ada semacam konsistensi dari panggilan hidupnya, ya, yang tidak ada pada bapaknya. Bapaknya lebih nyaman tinggal di tempat transit, kan gitu. Haran kan baru transit doang. Tapi Abraham meneruskannya. Nah, coba bandingkan, kalau urut-urut lagi, ini terakhir, penting ini datanya. Kalau dihitung-hitung, kan Nuh itu umur 950, ya kan? Iya. Sementara kalau dihitung ketika Abraham lahir, gitu, di usia 70-nya Terah, itu kira-kira Nuh masih ada nggak? Masih ada? Masih. Nuh di situ berumur 850 sekian. Jadi kalau dihitung begini, ketika Abraham lahir, maka Abraham ini masih bisa hidup dengan Nuh itu untuk 57 tahun. Paham nggak ya? Iya. Cuman kita tidak tahu Nuh tinggal di mana sudah. Gitu kan? Iya, dalam perpisahannya ya. Iya. Tapi yang jelas bahwa Nuh punya masa hidup bersama dengan Abraham itu 57 tahun. Bisa nggak kira-kira, walaupun data Alkitab tidak ada, tapi saya yakin sama seperti Nuh mendapatkan warisan spiritual dari Henokh opanya, hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu bertransformasilah Nuh ini menjadi pemberita kebenaran. 57 tahun itu buat saya cukup bagi Abraham untuk belajar mendapatkan warisan spiritual, kehidupan spiritual dari Nuh. Lalu nanti Abraham pun akan bertransformasi menjadi apa? Bapak orang beriman. Ya. Karena iman Abraham disebut sebagai kebenaran. Jadi artinya kita dapatkan linearitas dari Henokh, Nuh, Abraham dengan karakteristik yang sama. Apa itu? Bergaul dengan Allah, pemberita kebenaran, bapak orang benar. Ya. Kan begitu ya? Memang terlihat sekali ya peningkatan di sana dari bergaul, kemudian meyakini sebagai kebenaran, jadi bapak orang percaya gitu. Ya, nanti di milenium ketiga, episode besok lagi minggu depan kita akan bahas milenium ketiga. Nah, disitulah riwayat Abraham baru dengan luas akan kita bahas. Ternyata Abraham ini sudah juga menggunakan akalnya untuk mencoba mengenal dan menelusuri tentang Tuhan. Ya. Jadi artinya perserakan yang sudah terjadi di masa lalu itu ketika Abraham belum lahir kan itu, tapi masih di periode Nuh, itu kan ternyata sudah membawa sebuah hasil yang baik, sebutlah tuaian yang baik yang ada pada diri Abraham. Ya. Itulah kisah dari milenium kedua sebenarnya. Ya. Semoga sahabat gembala dapat kemudian memahami kisah-kisah ini, dan kita lihat ada perkembangan-perkembangan di sana yang mewujudkan bahwa iman itu mengalami evolusi, tapi evolusi yang kalau secara nalar kita sendiri sulit untuk bisa memahaminya. Tetapi kalau kita melihat dari tokoh-tokoh ini, maka kita lihat linearitas yang cukup tajam gitu ya, cukup meningkat untuk membuat kita menjadi mendapatkan pembelajaran rohani dari kisah-kisah hidup mereka. Statement yang terakhir, Pak Agem, sebelum kita mengakhiri. Ya, sama seperti pada milenium kedua ini, boleh dikatakan sudut pandang cerita itu ada kepada Nuh, tetapi dengan tidak melupakan sebuah benih awal yang membuat Nuh eksis, yaitu Henokh, dengan tidak juga mengabaikan benih kelanjutan, yaitu Abraham. Dan ini menunjukkan konsistensi dari pekerjaan Allah atas manusia, walau ditambahkan dengan pengetahuan, bukan berarti manusia akan menjadi semakin ilmiah gitu ya, atau semakin tidak pure beriman, tidak juga. Buktinya masih ada Nuh konsisten. Bahkan nanti Abraham, nanti di episode depan kita bahas, Abraham masih bisa menyebutkan bahkan nama-nama Allah itu yang mewakili semua kelengkapan atau keilahian atau atribut Allah. Itu buat saya kalau nggak pakai ini susah juga. Gitu. Nanti tuh ada ayat-ayat yang akan mengafirmasi itu, bahwa cara Nuh kemudian mengenal Tuhannya itu juga sudah menggunakan juga perangkat-perangkat akal budinya. Gitu. Jadi ya silakan saja. Justru buat saya
dengan belajar menggandeng pengetahuan itu tidak kemudian akan menyesatkan. Itu tinggal bagaimana cara kita saja nanti menyerahkan hidup kita, minta Roh Tuhan mengawal pikiran kita saja sebenarnya itu. Tapi buktinya ada kok orang-orang yang berhasil mengenal Tuhan ketika pengetahuan digandeng, gitu kan. Tapi inilah yang memungkinkan terjadinya transformasi spiritual itu, karena memang ada juga pembuktian-pembuktian ilmiah yang turut nanti akan mengafirmasi iman sebenarnya. Jadi di sini awal Iya. cikal bakal gitu ya Pak Gop, Iya, antara begitu. iman dan logika, antara iman Iya, dan rasio. betul, iya. Baik, sahabat gembala. Demikian episode kali ini, dan kami berharap dengan penjelasan dari Milenium yang kedua ini, sahabat gembala semakin dibukakan, bahkan bisa belajar dari tokoh-tokoh rohani terutama tentang iman ya. Bagi sahabat gembala yang diberkati melalui episode kali ini, bisa mengirimkan linknya kepada saudara, kenalan, sahabat, dan keluarga, sehingga mereka juga boleh diberkati. Dan kami juga mengajak dan melibatkan sahabat gembala untuk terlibat dalam pelayanan ini dengan menyalurkan berkatnya melalui nomor rekening yang tertera di layar. Besar harapan kami dengan keterlibatan sahabat gembala, pelebaran pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Dan kita akan mengakhiri episode kali ini. Kita akan melanjutkan episode berikutnya, dan kita akan menutupnya. Nanti Pak Gembala akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik kami dapat melanjutkan kembali penelusuran kami dari narasi-narasi Alkitab, dari data-data Alkitab, untuk menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja dari sepanjang sejarah manusia, sepanjang waktu, selama manusia masih belum layak untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Allah akan bekerja untuk memungkinkan manusia dapat bertemu dengan Tuhan, bahkan bertempat tinggal bersama dengan Tuhan. Itulah kami belajar bahwa dalam proses itu Allah menyediakan banyak hal yang memungkinkan kami dapat mengenal secara benar. Maka Tuhan, kami berdoa supaya kawalilah pikiran dan hati kami, sahabat gembala yang setia mengikuti pelajaran Alkitab firman yang hidupku, supaya kami tidak lari seorang diri atau lari meninggalkan pakem Alkitab, tapi kami juga tidak menjadi orang yang penuh dengan misteri tanpa dapat menjelaskan iman kami. Disinilah ya Tuhan, pentingnya pengetahuan bagi pertumbuhan iman kami, bagi transformasi spiritual kami, tapi pentingnya pengawalan Tuhan supaya kami tidak tersesat. Tuhan berkati sahabat gembala dimanapun kami berada. Tuhan berkati juga sahabat gembala dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, pelayanan-pelayanan mereka yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan ini. Lewat persembahan-persembahan mereka, Tuhan berkati. Tuhan buat apa yang mereka rindukan, apa yang mereka impikan itu terwujud. Karena begitulah juga cerita-cerita Alkitab ini telah meneguhkan kami. Maka terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anak Yesus Kristus, penyertaan pemberian Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya, dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.